Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia. Pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Menurut Eli, sebagaimana dikutip Sanjaya, mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Pendapat di atas menggambarkan bahwa setiap perencana dimulai dengan menetapkan target atau tujuan yang akan dicapai. Tujuan perencanaan pembelajaran. Upaya membuat perencana pembelajaran dimaksud agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Melalui perbaikan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh perencanaan pembelajaran. Perbaikan mutu pembelajaran haruslah diawali dari perbaikan perencanaan pembelajaran. Prosedur perencanaan pembelajaran. Prosedur perencanaan pembelajaran ditentukan oleh mode perencanaan pembelajaran yang dipilih. Perencanaan pembelajaran adalah cara yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan mengambil keputusan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-usahanya. Jenis-jenis perencanaan ada 3. Pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2016 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang lebih 6 tahun. Aspek penilaian. Sikap dan perilaku moral adalah aspek penilaian. Terdapat penting nilai aspek 60%. Apabila salah seorang siswa melakukan sikap buruk, maka dianggap seluruh nilainya kurang. Ada 4 aspek penilaian dalam 13. Keterampilan, pengetahuan, sosial, dan spiritual. Silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar ringkasan atau pokok-pokok isi atau materi pembelajaran. Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Definisi. Silabus merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pelajaran tertentu. Komponen dari silabus antara lain kompetensi inti, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar yang digunakan. Ada 8 prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Kedua, relevan. Ketiga, sistematis. Keempat, konsisten. Kelima, memadai. Keenam, aktual dan kontekstual. Ketujuh, fleksibel. Kedelapan, menyeluruh atau komponen sila. Skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran merupakan urutan atau rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang disusun oleh seseorang guru agar suatu proses pembelajaran terjadi sesuai dengan yang diinginkan dan tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Skenario pembelajaran akan menjadi acuan proses di dalam kelas agar berjalannya sesuai dengan perencanaan. Pembelajaran skenario juga dibuat dengan sengaja oleh seseorang dosen atau guru agar dalam pembelajaran terjadi proses komunikasi interaktif atau active learning
bersama peserta. Dengan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga seseorang dosen atau guru harus memiliki keterampilan untuk menyiapkan skenario pembelajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Keterampilan menyiapkan skenario pembelajaran adalah suatu keterampilan dalam mendesain atau merancang langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yaitu pendahuluan, inti, penutup, dan memiliki metode media pendekatan yang tepat dan sesuai. Semua hal itu dilakukan agar dosen dan guru maupun peserta didik dengan mudah menjalankan dan memahami proses pembelajarannya. Pengertian pendekatan saintifik merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Pendekatan saintifik mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadatkan dengan suatu proses ilmiah karena kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifikasi dengan pembelajaran, perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dalam pendekatan atau proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif dibandingkan dengan penalaran deduktif. Tujuan saintifik adalah mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan harapannya dapat ditempuh dengan singkat. Jadi bagi siswa yang malas belajar akan merasa cocok karena mereka merasa cara gurunya mengajar dapat membuatnya menjadi paham lebih cepat dan mudah. Itu tentang terbesar setiap guru mencerdaskan peserta didik dengan kemampuan di bawah peserta didik yang pandai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.